Di video kali ini, kita kembali belajar di kelas 4, tema 8, subtema 1, pembelajaran ke-6. Aku tinggal di Jakarta. Sebagai ibu kota negara, lingkungan tempat tinggalku dipadati oleh pemukiman penduduk dan gedung-gedung bertingkat. Penduduk yang tinggal di sana sebagian besar berasal dari berbagai daerah. Mereka bekerja dan bertempat tinggal di Jakarta. Sementara itu, gedung-gedung bertingkat di lingkungan tempat tinggalku berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan pusat kegiatan penduduk. Lalu, bagaimana keadaan lingkungan tempat tinggalmu? Ayo ceritakan. Pada tanggal 22 Juni mendatang, warga Jakarta akan memperingati Hari Ulang Tahun Jakarta. Sekolah Lani akan mengadakan perayaan dalam rangka ulang tahun tersebut. Lani dan teman-teman akan bermain peran dengan mengambil cerita rakyat seorang pendekar yang berasal dari Betawi. Si Pitung hidup pada masa pemerintahan Belanda. Bagaimana cerita si Pitung? Ayo, bacalah cerita rakyat yang berjudul Si Pitung yang ada dalam buku cetakmu. Cerita Si Pitung merupakan cerita rakyat yang berjenis sage. Cerita Si Pitung mengandung unsur sejarah dan kepahlawanan. Dalam cerita tersebut, Si Pitung dianggap sebagai sosok pahlawan yang membela rakyat jelata dari sifat kejam Babah Liem dan pemerintahan Belanda. Tokoh-tokoh yang ada dalam cerita Si Pitung adalah Si Pitung, Babah Liem, anak buah Babah Liem, Haji Naipin, Scott Heini, dan Pak Piun. Tokoh utama dalam cerita Si Pitung adalah Si Pitung, karena Si Pitung paling banyak diceritakan sebagai pelaku kejadian. Tokoh tambahan dalam cerita Si Pitung adalah Babah Liem, anak buah Babah Liem, Haji Naipin, Scott Heini, dan Pak Piun. Karena kemunculan mereka hanya pada saat peristiwa-peristiwa tertentu. Peran mereka tidak begitu penting, sehingga hanya menunjang tokoh utama atau pelengkap cerita. Tokoh protagonis dalam cerita Si Pitung adalah Si Pitung, Haji Naipin, dan Pak Piun. Ketiga tokoh tersebut termasuk tokoh protagonis karena memiliki sifat baik, mau membantu rakyat jelata, dan membela orang-orang yang tertindas. Tokoh antagonis dalam cerita Si Pitung adalah Babah Liem, anak buah Babah Liem, dan Scott Heini. Alasannya, mereka memiliki sifat jahat, suka memeras rakyat, dan memberlakukan pajak yang tinggi. Selain itu, pemerintahan Belanda juga termasuk tokoh antagonis yang bersifat kejam karena membunuh Si Pitung yang membela keadilan. Selain bermain peran, Lani dan teman-teman juga akan menyanyikan lagu dari Jakarta. Biasanya, lagu tersebut dinyanyikan dengan diiringi alat musik
Tanjidor. Ayo, nyanyikanlah lagu yang berjudul Kicir-Kicir yang ada dalam buku cetakmu. Lagu Kicir-Kicir dinyanyikan dengan tempo sedang. Lagu ini memiliki tanda birama 4/4, yang artinya dalam satu birama terdapat 4 ketukan. Pada lagu Kicir-Kicir tidak terdapat nada tinggi. Lagu tersebut hanya menggunakan nada sedang dan nada rendah. Berikut ini contoh kata yang dinyanyikan dengan nada sedang dan nada rendah. Contoh kata nada sedang yaitu pada kata kicir-kicir. Ini lagunya, lagu, lama, ya, tuan. Penjelasannya, kata-kata tersebut dinyanyikan dengan nada sedang karena berada pada notasi angka yang tidak memiliki tanda titik, baik di atas maupun di bawah angka. Berikutnya, contoh kata nada rendah. Saya, memang, untuk, hati, nan, duka. Kata-kata tersebut dinyanyikan dengan nada rendah karena berada pada notasi angka yang memiliki tanda titik di bawah angka. Saat bernyanyi, kita tentu merasakan naik turunnya nada dengan bantuan garis melodi. Kita dapat menggambar garis melodi pada lagu Kicir-Kicir tanpa melihat notasi baloknya. Berikut garis melodi dari notasi lagu Kicir-Kicir.